Tahukah kalian perusahaan terbesar ke-8 di dunia? Mungkin sulit menebaknya. Terlepas dari namanya, mereknya sudah sering kita lihat di mana-mana. Mungkin banyak yang berpikir perusahaan tersebut adalah Alibaba, Amazon, Facebook, dan sekelasnya. Semua tebakan tersebut salah. Perusahaan terbesar di dunia nomor 8 adalah Nvidia. Kita tahu bahwa Nvidia adalah perusahaan yang cukup besar. Tapi bagaimana ceritanya bisa menempati urutan ke-8? Nvidia banyak digunakan oleh gamer dan para profesional. Mereka menempati posisi ke-386 dalam hal pendapatan, yaitu senilai 21 miliar dolar per tahun. Lalu bagaimana Nvidia bisa menempati peringkat ke-8? Meskipun saat ini pendapatan Nvidia hanya 21 miliar dolar, akan tetapi perusahaan tersebut telah ditaksir bernilai 757 miliar dolar yang membuatnya masuk ke dalam peringkat ke-8. Para pemegang saham merasa bullish atau biasa disebut market sentiment di kalangan para investor, yaitu di mana investor menilai bahwa suatu saham atau nilai perusahaan dapat berkembang secara pesat di masa mendatang. Sebagai gambaran, jika Apple dihargai seperti halnya Nvidia, maka perusahaan besutan Steve Jobs tersebut mencapai 12,65 triliun dolar, di mana saat ini Apple telah bernilai 3 triliun dolar. Mengapa kita jarang mendengarnya di media? Well, karena pada dasarnya, Nvidia menjadi sebuah perusahaan bayangan yang membuat media jarang memberitakannya. Nvidia berasal dari seseorang yang bernama Jensen Huang, yang lahir pada tanggal 17 Februari 1963 di Tainan City, Taiwan. Jensen menghabiskan masa kecilnya di Taiwan, hingga kemudian di usia 9 tahun, ia bermigrasi ke Kentucky, Amerika Serikat. Semasa SMA, keluarganya memutuskan untuk pindah ke negara bagian, yaitu Oregon. Lulus pada tahun 1980, Jensen memutuskan untuk melanjutkan studi di sebuah universitas bernama Oregon State University dan menempuh jurusan Electrical Engineering. Jensen yang lulus pada tahun 1984 akhirnya memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan yang baru saja didirikan bernama LSI Logic. Perusahaan tersebut didirikan 3 tahun sebelumnya, ketika Jensen masih dalam masa kuliah. Sehingga ketika Jensen masuk ke perusahaan itu, ia langsung menjabat sebagai direktur LSI Logic. Tidak lama setelahnya, Jensen memutuskan untuk bergabung dengan AMD, sebuah produsen semikonduktor dan menjadi perancang microprosesor. Karirnya yang terus melejit di AMD akhirnya memutuskan Jensen menikahi Lori, teman kelas labnya semasa kuliah. Jensen yang berumur 20 tahun sempat mengalami krisis ekonomi dan memutuskan untuk keluar dari masa studinya dan bekerja. Namun pada tahun 1990, ia akhirnya memutuskan untuk mendaftar di Stanford untuk mendapatkan gelar master di bidang yang sama, yaitu Electrical Engineering. Setelah kelulusannya, Jensen ikut mendirikan startup dengan temannya Curtis Prim dan Chris Malakowski. Pada awalnya, mereka bertiga tidak tahu harus menamai perusahaannya apa dan bagaimana mereka akan mendanai perusahaan tersebut. Tapi satu hal yang mereka yakini adalah mereka akan memproduksi GPU atau Graphic Processing Unit. Pada tahun itu, mereka merasa video game memberikan hal yang menantang, dan jika produk mereka bisa memecahkan masalah yang ada, hal tersebut juga akan memecahkan hampir semua masalah komputasi di luar sana. Selain itu, video game juga menawarkan peluang besar di masa depan, karena pada saat itu, video game terbilang masih sangat baru, bahkan sebelum PlayStation lahir. Pada tahun 1994, tidak banyak perusahaan yang memproduksi GPU, dan seperti yang diprediksikan, jumlahnya meningkat drastis pada tahun 1997 menjadi lebih dari 70 perusahaan. Meskipun industri video game mulai bertumbuh, banyak yang tidak peduli dengan brand identity atau merek semikonduktor yang digunakan oleh para pembuat game pada waktu itu. Tidak seperti Apple dan Microsoft yang bangga karena produk mereka dikenal dan digunakan oleh banyak perusahaan. Produsen semikonduktor pada waktu itu tidak banyak dikenal, seperti halnya yang terjadi pada Intel, di mana AMD pada akhirnya mengambil alih perlahan pasar Intel dalam hal penjualan prosesor. Intel bahkan belum mencapai penjualan tertinggi selama 21 tahun. Sisi baiknya, hal ini berarti Jensen dapat dengan mudah masuk ke pasar tersebut dengan cara menciptakan produk yang lebih unggul dari kompetitor. Namun yang menjadi masalah adalah perusahaan Jensen hanya memiliki budget sebesar $40.000
sehingga akan sangat sulit untuk membuat produk yang lebih unggul dari kompetitor. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya tetap memutuskan untuk membuat prototipe GPU pertamanya dan menamainya NV. NV sendiri berarti next version. Mereka terus menggunakan nama NV di prototipe selanjutnya. Mengingat semua prototipe diberikan nama yang sama, mereka akhirnya juga menamai perusahaannya dengan nama yang sama, yaitu NV. Dan secara tidak sengaja, mereka menemukan sebuah kata dari bahasa Latin, yaitu invidia, yang berarti membuat iri atau rasa iri. Mereka memutuskan untuk membuang huruf I di depan menjadi Nvidia. Maka lahirlah merek Nvidia yang kita kenal hingga sekarang. Setelah berhasil mengumpulkan dana untuk perusahaan tersebut dan beberapa tahun melakukan pengembangan produk, mereka meluncurkan produk pertamanya. Pada tahun 1994, Nvidia membentuk kemitraan dengan produsen elektronik bernama SGS Thomson dan Diamond Multimedia System untuk memproduksi NV1. SGS Thomson sendiri diminta untuk membuat sebuah chip, di mana chip tersebut akan dipasangkan ke multimedia accelerator board yang telah disediakan oleh Diamond Multimedia System. NV1 diluncurkan pada tahun 1995 dengan nama Diamond Edge 3D, dan tidak butuh waktu lama, para perusahaan game pun mulai menggunakan produk tersebut. Saga menjadi yang pertama memporting game 3D yang disebut Visual Fighter ke GPU baru. Selama beberapa tahun ke depan, Nvidia terus membentuk kemitraan dengan perusahaan lain dan meluncurkan software serta hardware mereka. Namun, rilis produk terbesar mereka yang pernah ada terjadi pada tahun 1999. Pada tahun 1999, Nvidia meluncurkan GeForce 256, yang mana mereka menyebutnya sebagai GPU pertama di dunia. Nvidia mendefinisikan GPU sebagai single chip processor, atau prosesor chip tunggal yang bisa memproses minimal 10 juta poligon per detik. Sebagai gambaran, GPU modern saat ini dapat memproses sebanyak 7 juta poligon per detik, sehingga perjalanan mereka masih panjang untuk dapat menyaingi GPU milik Nvidia. Nvidia pernah berada di masa krisis di tahun 98, yaitu ketika .com bubble crash atau disebut sebagai masa kelam internet. Nvidia didirikan sebelum masa kelam tersebut, sehingga perusahaan dapat melesat secara masif sebelum adanya krisis tersebut. Masa krisis membuat Nvidia kembali merugi. .com bubble crash pada awalnya tidak terlalu berpengaruh kepada perusahaan yang bermain di belakang layar seperti Nvidia, karena pada waktu yang sama, Nvidia dinobatkan sebagai perusahaan paling cepat berkembang di Amerika pada tahun 2002. Tapi ironisnya, Nvidia juga ikut terkena dampak dari krisis. Dalam jangka waktu 12 bulan, Nvidia merugi hingga 90%, hampir menyamai saat pertama kali mereka melakukan IPO atau IPO. Lebih buruknya, salah satu co-founder yaitu Curtis Sprint memutuskan untuk pensiun dari Nvidia dan menyerahkan Nvidia kepada Jensen dan Chris. Dengan sisa pendanaan yang ada, Jensen akhirnya mengakuisisi dua perusahaan sekaligus, yaitu 3DFX dan MediaQ. Perlu diketahui bahwa pengembang terbesar Nvidia saat itu adalah SLI. Meskipun saat ini SLI tidak sejaya dulu, pada tahun 2004, SLI menjadi game changer ketika mereka bekerja sama dengan Nvidia. SLI atau Scalable Link Interface dapat memungkinkan beberapa GPU untuk bekerja secara bersamaan membentuk sebuah output tunggal, atau disebut singular output. Cara kerja SLI sendiri cukup sederhana. Jika kita memiliki dua buah GPU di SLI, maka SLI akan membagi setiap task yang akan dijalankan ke masing-masing GPU, sehingga beban yang dikerjakan oleh setiap GPU menjadi lebih ringan. Banyak profesional dan para gamer yang menggunakan SLI untuk menggabungkan beberapa GPU mereka. Tentu saja hal itu cukup menguntungkan bagi SLI pada waktu itu. Selain SLI, Nvidia juga membentuk kerjasama dengan perusahaan lain, seperti NASA pada tahun 2004, di mana mereka membantu NASA merekonstruksi medan planet Mars menggunakan GPU dari Nvidia. Pada tahun yang sama, Nvidia juga bekerja sama dengan Blizzard Entertainment membuat grafik 3D untuk game World of Warcraft. Kemudian di tahun 2005, Nvidia bekerja sama dengan Sony mengembangkan PS3. Dengan semua kerjasama bisnis yang dimilikinya, Nvidia tetap mampu bertahan pada masa .com crash. Jika kalian masih ingat di awal video, terdapat setidaknya 70 perusahaan yang mengembangkan GPU tahun 1997 bukan?
Pada tahun 2006, hanya tersisa Nvidia lah satu-satunya produsen GPU yang masih berdiri hingga saat ini. Sehingga pada tahun 2007, Forbes memuat Nvidia dengan tagline Company of the Year. Yang cukup menarik adalah, sebelumnya pada tahun 2002, Nvidia juga sempat mendapatkan penghargaan dari majalah Fortune dan dinobatkan sebagai Company of the Year, hingga kemudian .com crash melanda dan membuat mereka rugi hingga keluarnya salah satu co-founder mereka. Hal tersebut terjadi kedua kalinya untuk Nvidia. Setelah mendapatkan penghargaan Company of the Year dari Forbes, krisis keuangan global terjadi pada tahun 2008. Meskipun tidak seburuk tahun 2002, mereka tetap merugi. Saham Nvidia jatuh hingga 80%, namun karena backing perusahaan tersebut sudah cukup kuat, mereka akhirnya tetap bertahan. Meskipun demikian, mereka berhasil melewati tahun-tahun pahit hingga 2010 dan membawa kita ke Nvidia yang lebih modern seperti sekarang. Tahun 2010, Nvidia pun masih stagnan, tidak menunjukkan adanya penjualan yang signifikan karena adanya kejenuhan pasar. Pada tahun 2016 dan 2017, pasar pun meledak karena adanya cryptocurrency. Seperti yang kita ketahui, Bitcoin mulai booming pada tahun 2017, dan GPU sangatlah cocok untuk melakukan mining cryptocurrency terutama Ethereum. Para penambang Bitcoin menggunakan GPU dan bersedia membayar mahal untuk mendapatkannya. 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, mereka tidak peduli. Karena mereka juga menghasilkan cuan puluhan bahkan ratusan juta. Sehingga, untuk membeli sebuah GPU premium dengan harga berkali-kali lipat bukanlah sebuah masalah. Nvidia melihat kekurangan pasukan GPU yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga mereka akhirnya memproduksi GPU premium yang dikhususkan untuk penambang kripto. Pada tahun 2016 hingga 2018, profit Nvidia naik tajam, yaitu 200 juta dolar per kuartal menjadi 1,2 miliar dolar per kuartal. Tahun selanjutnya, Nvidia telah mencapai kejenuhan pasar untuk para gamer. Jensen pun mengalihkan fokusnya ke pasar lain dan membawanya ke pasar deep learning dan artificial intelligence. Jensen berhasil menyepakati kerjasama dengan perusahaan Elon Musk, yaitu Tesla, di mana nantinya Nvidia akan memasok hardware untuk Tesla self-driving car. Nvidia juga memproduksi graphic card seperti RTX Titan dan RTX Quadro. Pada saat yang sama, AMD yang stagnan juga berusaha untuk bangkit memanfaatkan momentum Bitcoin. Mereka meluncurkan Ryzen CPU yang membuat PC gaming menjadi lebih terjangkau di kalangan para gamer. Meskipun mengalami pasang surut selama 2018 dan 2019, Nvidia akhirnya kembali menaiki puncaknya pada tahun 2020 hingga saat ini. Saat ini, Jensen memiliki setidaknya 27,9 miliar dolar, yang membuatnya masuk ke 100 jajaran orang terkaya di dunia. Sejauh manakah Nvidia akan berkembang? Setidaknya sampai saat ini, Jensen mampu membawa Nvidia menjadi perusahaan bayangan yang bangkit dari keterpurukan. Apakah kamu punya GPU dari Nvidia? Jangan lupa tinggalkan komen, like, share, dan subscribe jika menurut kamu video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.